Salam Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi minggu keempat di bulan November tahun 2023. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta atau disingkat Lanal Yogyakarta. Lanal Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta ini di bawah kendali Operasi Panglima Koarmada II yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya Lanal Yogyakarta juga pembinaan Lantamal 5 Surabaya yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan fungsi tempur, dukungan logistik, serta dukungan administrasi bagi satuan-satuan TNI Angkatan Laut dan melaksanakan kegiatan operasi pemberdayaan laut serta maritim di wilayah kerja Lanal Yogyakarta. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai pertama operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga wilayah maritim negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya, Serda Vika, kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu keempat bulan November tahun 2023. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Monday Update Koarmada RI. Koarmada RI melaksanakan Monday Update yang secara rutin dilaksanakan setiap Senin pagi, dan untuk kegiatan kali ini dipimpin Kas Koarmada RI, Laksda TNI Didong Ryodota, mewakili Pang Koarmada RI, Laksda TNI Heru Kusmanto. Pada kegiatan ini juga dihadiri pejabat utama dan Kasatker di jajaran Koarmada RI. Pada kesempatan Monday Update diawali dengan perakiraan cuaca yang kemudian dilanjutkan dengan kondisi teknis dan penempatan unsur-unsur Koarmada RI. Sedangkan tiap-tiap keasitenan melaporkan masing-masing kegiatan dan program kerja yang telah dan akan dikerjakan ke depannya. Usai itu dilanjutkan dengan tanggapan dan diskusi yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Pang Koarmada RI hadiri Sekjab dan Pus Hidrosal dan Pangkolin Lamil. Pang Koarmada RI Laksda TNI Heru Kusmanto didampingi Ketua PG Jalasena Sri Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto menghadiri upacara serah terima jabatan Komandan dan Pus Hidrosal dan Pangkolin Lamil yang dipimpin langsung Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali bertempat di Markas Komando Kolin Lamil di Tanjung Priuk, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, jabatan dan Pus Hidrosal diserah terimakan dari Laksda TNI Nur Hidayat kepada Laksda TNI Budi Purwanto. Sedangkan jabatan Pang Kolin Lamil diserah terimakan dari Laksda TNI Edwin kepada Laksma TNI Budiarto Krisno Utomo. Selanjutnya, Laksda TNI Nur Hidayat akan memasuki masa purna tugas pada bulan Desember tahun ini. Sedangkan Laksda TNI Edwin resmi menjabat Asrena Kasal. Pang Koarmada RI ikuti exit briefing Panglima TNI. Pang Koarmada RI Laksda TNI Heru Kusmanto mengikuti exit briefing Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono bertempat di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Pada kesempatan ini, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di penghujung jabatannya sebagai Panglima TNI melakukan exit briefing atau berpamitan kepada seluruh prajuritnya, sekaligus menyerahkan memorandum dan penyerahan data aset unit organisasi atau UO Mabes TNI kepada calon pejabat baru sebagai Panglima TNI, yaitu Jenderal TNI Agus Subianto. Koarmada RI terima tim pemeriksa BPK RI. Kas Koarmada RI Laksda TNI Didong Ryodota mewakili Pang Koarmada RI Laksda TNI Heru Kusmanto menyambut dan menerima tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI di Koarmada RI bertempat di Laurin Macan Tutul, Mako Koarmada RI, Jakarta. Kas Koarmada RI dalam sambutannya mengatakan dengan kegiatan ini, Koarmada RI akan mendapatkan masukan yang sangat berharga dalam upaya peningkatan kinerja organisasi. Disampaikan pula oleh Kas Koarmada RI bahwa Koarmada RI juga telah berusaha sebaik mungkin dengan menyiapkan seluruh dokumen dan bahan yang dibutuhkan sesuai petunjuk tim pemeriksa BPK RI guna mendapatkan koreksi dan masukan yang bersifat konstruktif. Selanjutnya pada kesempatan pertemuan tersebut disampaikan paparan mengenai kegiatan Koarmada RI oleh Asop Pang Koarmada RI Laksma TNI Heri Triwibowo. Pang Koarmada RI ikuti Rakor Renaku 2 dan AKS TNI AL tahun 2023. Pang Koarmada RI Laksda TNI Heru Kusmanto mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi atau rakor rencana keuangan Renaku 2 dan apel Komandan Satuan TNI Angkatan Laut tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali bertempat di Kesatrian Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Kegiatan ini membahas alokasi anggaran untuk program-program prioritas, di antaranya peningkatan profesionalisme prajurit, kesejahteraan prajurit,
dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Sementara itu, pada waktu yang sama, Kas Kormada RI Laksda TNI Didong Rio Duta mengikuti rakor Renako dan AKS secara video conference di Mako Kormada RI Jakarta. Sertijab Kadis Mimpes dan pengukuhan Kapus Kodal Kormada RI. Kormada RI melaksanakan upacara serah terima jabatan dan pengukuhan jabatan di lingkungan Kormada RI yang dipimpin langsung oleh Pangkormada RI Laksda TNI Heru Kusmanto bertempat di Lounge Macang Ngumbang, Mako Kormada RI Jakarta Pusat. Jabatan yang diserah terimakan tersebut yaitu Kadis Mimpers Kormada RI dari Kolonel Laut Pelaut Dedi Sugianto kepada Kolonel Laut Elektro Rendra Veronica dan pengukuhan Kolonel Laut Pelaut Indra Dharma sebagai Kapus Kodal Kormada RI. Sebelumnya Kolonel Laut Elektronika Rendra Veronica menjabat sebagai Aspers Pangkolilamil dan Kolonel Laut Pelaut Indra Dharma usai mengikuti pendidikan Sesko TNI. Selanjutnya Kolonel Laut Pelaut Dedi Sugianto akan menjabat Kasubdis Persib Dismin Persal. Kormada RI terima sosialisasi buku saku netralitas TNI. Segenap prajurit Tamtama, Bintara Perwira, dan pegawai negeri sipil, Kormada RI menerima sosialisasi buku saku netralitas TNI dalam pemilu atau pilkada serta buku pedoman penyelesaian tindak pidana atau pelanggaran pemilu dan pilkada, bertempat di Mako Kormada RI Jakarta Pusat. Acara yang diawali dengan pembukaan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kadiskum Kormada RI, Kolonel Laut Hukum Wahyu Nugroho, dan dilanjutkan dengan paparan, diskusi, dan tanya jawab oleh Kabid Gakum Babinkum TNI, Kolonel CHK, khusus Sri Widya Stuti, kepada para peserta, dengan materi yakni dasar sosialisasi netralitas TNI, pemutaran film tentang netralitas TNI pada pemilu dan pilkada tahun 2024, pedoman netralitas TNI, implementasi TNI pada pemilu atau pilkada, tugas dan tanggung jawab komandan atau kepala satuan, serta komitmen netralitas TNI. Kormada RI gelar latihan pencarian dan penyelamatan atau SAR. Kormada RI menggelar latihan pencarian dan penyelamatan Search and Rescue atau SAR Laut Kormada RI tahun 2023 yang dibuka oleh Komandan Kopeba Kormada RI Laksamana Pertama TNI Yosua Domingus Aipasa pada upacara pembukaan latihan pencarian dan penyelamatan SAR Laut Kormada RI yang bertempat di Mako Kopeba Kormada RI Jakarta. Kegiatan latihan ini dilaksanakan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan kesiapsiagaan operasional unsur-unsur Kormada RI dan keterpaduan antar instansi terkait, serta menguji doktrin dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan SAR di laut. Rencananya, latihan ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 yang diikuti oleh 385 prajurit Kormada RI. Pada hari pertama usai upacara pembukaan latihan dilaksanakan beberapa pembekalan, yakni dari perwakilan Basarnas Jakarta, Bapak Bagus yang juga selaku instruktur latihan dengan materi tentang Search and Rescue atau SAR, selanjutnya dari tim kesehatan Diskes Kormada RI tentang materi bantuan hidup dasar dan pembekalan dari Satut Kormada RI tentang materi evakuasi medis udara. Pangkormada RI saksikan latihan dan jaga pengamanan infrastruktur energi. Pangkormada RI Laksda TNI Heru Kusmanto turut menyaksikan latihan pasukan anti-teror Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka untuk memperkuat pengamanan infrastruktur energi bertempat di perairan Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam latihan ini, PT Pertamina Persero menggandeng pasukan elit TNI Angkatan Laut Denjaka. Pada saat latihan yang menerjunkan 274 personil Detasemen Anti-Teror Denjaka yang didukung berbagai elemen pasukan elit TNI Angkatan Laut, dilaksanakan simulasi pembebasan kapal MT Sanga-Sanga yang dibajak di perairan Balikpapan, Kalimantan Timur. Dengan adanya kerjasama melalui latihan penanganan gangguan keamanan di laut ini, khususnya penanganan gangguan keamanan, baik itu perompakan maupun sabotase, diharapkan akan menjadi kekuatan yang lebih solid dan terciptanya sinergis bekerja sama dengan PT Pertamina. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Kormada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Kormada RI hanya di akun resmi Kormada RI. Kormada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Etamada Banda Jawa Nusa, Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jawa Supa, Jaya Mahe.